Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufidatur Rahma dengan NIM 2020-266 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Yang kali ini saya akan menjelaskan presentasi mengenai reformasi sistem peradilan pidana guna meminimalisir mafia peradilan. Sebelum kita masuk kepada materi dan pokok bahasan, saya akan memperkenalkan diri dulu secara lebih lanjut. Dalam profil penulis, yaitu nama saya tadi sudah saya sebutkan, kemudian saya lahir di Kudus 7 Mei 2002, kemudian alamat saya ada di RT 5 RW 3 Ledahwaru Undaan Kudus. Kemudian cita-cita saya adalah jaksa, penulis, dan dokter spesialis forensik. Merangkap jadi satu. Kemudian hobi saya adalah menulis, membaca sejarah dan ilmu astronomi, lalu kemudian menyanyi. Moto hidup adalah live a life for passion. Jadi hiduplah sesuai dengan passion atau kesukaan saya. Kemudian pokok bahasan di sini adalah yang pertama ada tujuan reformasi sistem peradilan pidana, kemudian ada pengertian mafia peradilan dan permasalahannya, lalu langkah reformasi sistem peradilan pidana, dan kemudian yang terakhir adalah usaha penanggulangan mafia peradilan. Kita masuk dulu kepada pengertian reformasi SPP. Apa ini reformasi sistem peradilan pidana? Kita terjemahkan dulu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Kemudian ada pendapat ahli yang yaitu Sudarmayanti yang menyatakan bahwa reformasi merupakan proses upaya sistematis terpadu, komprehensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Artinya reformasi ini adalah perubahan secara drastis atau dalam hal ini reformasi sistem peradilan pidana adalah perubahan untuk perbaikan sistem peradilan pidana terutama di Indonesia. Dalam hal ini pokoknya reformasi sistem peradilan pidana untuk mengurangi adanya mafia peradilan. Nah, artinya reformasi yang akan kita bahas pada hari ini itu pokoknya ini adalah bertujuan bagaimana caranya agar reformasi ini dapat meminimalisir adanya mafia dalam peradilan. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada tujuan reformasi SPP, yakni tujuan reformasi sistem peradilan pidana adalah untuk memperkuat prinsip independensi dan imparsialitas peradilan. Penguatan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan dilakukan dalam proses legislasi, dalam amandemen konstitusi, dalam perundang-undangan. Nah, artinya penguatan kedua prinsip tersebut yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya itu dilakukan dalam legislasi, artinya undang-undang. Dalam hal ini itu dalam undang-undang. Penguatan prinsip itu ada dalam undang-undang. Kemudian fungsi idealnya dari reformasi ini sendiri adalah pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Nah, artinya hak asasi manusia ini yang sudah tertuang baik dalam undang-undang maupun dalam kebiasaan di masyarakat internasional ini harus dilindungi agar terhindar dari ulah para mafia dalam peradilan. Sehingga reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia ini sangat penting sekali. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai independensi dan imparsialitas tadi, yaitu yang merupakan prinsip dari tujuan reformasi ini, reformasi sistem peradilan pidana.
Yang pertama itu independensi atau disebut dengan kemandirian. Independensi ini bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya itu kemandirian. Apa ini ide independensi? Yaitu prinsip dengan mengelola peran dan fungsi yang memiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan serta bertata nilai perusahaan. Artinya apa? Kemandirian ini adalah prinsip untuk mengelola perannya sendiri. Artinya dalam hal ini sistem peradilan pidana itu dia itu memiliki prinsip independensi, dia memiliki kemandirian, kebebasan untuk mengelola peradilannya sendiri. Sedangkan pengertian imparsialitas lembaga peradilan artinya harus bersikap netral. Netral itu tidak berpihak pada pihak manapun. Artinya peradilan pidana ini dia tidak berpihak kepada terdakwa maupun kepada korban dan lain sebagainya. Artinya dalam komponen ketika terjadi persidangan eh, lembaga peradilan ini bersikap netral, artinya semua hak-hak dari terdakwa maupun dari korban semuanya terpenuhi. Lalu kemudian ada pengertian dari mafia peradilan. Mafia peradilan dalam peradilan sendiri memiliki komponen struktur yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan hingga pengacara. Sehingga dapat dipahami bahwasannya mafia peradilan adalah sekelompok orang yang menguasai struktur hukum untuk mendapat keuntungan atas dirinya dengan cara yang tidak baik atau biasa disebut dengan kriminalitas yang merampas hak orang lain. Artinya dari kelima komponen tersebut ada dari polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan bahkan sampai dengan pengacara, mereka ini melakukan cara yang tidak baik itu untuk meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Baik dalam sekelompok maupun dalam satu orang. Artinya ini mereka itu berbuat secara diam-diam ya. Secara diam-diam untuk memperkaya dirinya sendiri. Tujuan dari mafia itu kan begitu. Kalau melansir dari KBBI sendiri, arti dari mafia adalah perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan atau dikenal dengan kriminal. Jika disimpulkan, maka arti mafia digunakan untuk menyebut seseorang yang terlibat dalam tindak kriminal kejahatan. Nah, artinya mafia peradilan itu adalah orang atau sekelompok orang yang bertindak kriminalitas dalam sistem peradilan pidana utamanya. Lalu kemudian ada mafia peradilan dan permasalahannya. Mafia peradilan sendiri itu memiliki permasalahan ya atau jenis-jenis masalah yang ditimbulkan oleh mafia peradilan ini. Yang pertama terdapat 4 bentuk modus operandi dalam aktivitas mafia peradilan. Apa itu modus-modusnya? Yaitu penundaan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Kemudian hakim sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta atau bukti tertentu sehingga putusan pengadilan ringan. Artinya ini kan hakim itu sengaja tidak memberi penilaian atas suatu fakta. Dia itu mengetahui faktanya namun tidak memberikan penilaian, tidak pula memberikan pertimbangan mana yang memberatkan dan mana yang meringankan, sehingga dalam hal ini apabila seorang terdakwa itu telah katakanlah dia telah menyuap hakim tersebut, maka hal ini bisa terjadi begitu. Karena hakim tersebut termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana tadi yang dia itu memiliki sekelompok mafia yang kemudian dia melakukan hal tersebut hanya untuk meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan teori Gustav Radbruch ya, yang ada 3 itu keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Ini tidak terjadi ini kalau mafia peradilan ini ada gitu. Lalu kemudian memanipulasi penerapan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Nah, artinya ini dia itu demi mendapatkan keuntungan,
dari orang lain, dia itu memanipulasi penerapan undang-undang. Artinya faktanya apa yang terbukti di persidangan, kemudian selanjutnya tersebut itu fakta yang terjadi itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian akan didakwakan kepada terdakwa tersebut. Lalu kemudian ada pencarian peraturan perundang-undangan oleh majelis hakim agar dakwaan jaksa beralih ke pihak lain, terutama pada kasus korupsi, dibuat agar terdakwa melakukan hal tersebut atas perintah atasan, sehingga terdakwa dibebaskan. Dalam KUHP sendiri sudah mengatur ya, bahwasannya seseorang itu dapat diringankan hukumnya apabila dia melakukan sesuatu atas perintah daripada atasan. Sehingga dalam hal ini tuh hakim akan melakukan beberapa cara agar dia itu bisa membuat hukuman terdakwa yang telah menyuapnya tadi itu menjadi ringan. Salah satunya adalah dengan pencarian perundang-undangan yang tidak sesuai dengan bukti yang disampaikan atau bukti yang telah terbukti dalam persidangan. Kemudian modus operandi tahap pemeriksaan, yaitu praktik mafia peradilan pada tahap pemeriksaan di penyidikan, kepolisian, dan penuntut umum tidak jauh dari modus operandi di pengadilan yang mengarah pada perbuatan mengkondisikan proses hukum sebagai ruang menarik keuntungan materi dengan mengabaikan hukum. Nah, ini menarik sekali ya. Tadi itu modus operandi dalam pengadilan. Lalu kemudian ini modus operandi dalam tahap pemeriksaan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, namun sudah menjadi rahasia umum apabila kita itu mengajukan suatu kasus kepada pihak berwajib, atau katakanlah kita mengadu kepada pihak berwajib. Kasus kita tersebut itu tidak akan diproses apabila kita tidak mengeluarkan bentuk ini uang. Sehingga dalam hal ini mafia peradilan dalam hal ini pun kepolisian menerima uang dari masyarakat yang mengadu kasusnya atau melaporkan kasusnya ini demi meraup keuntungan diri sendiri. Padahal jika kita menelaah lebih lanjut lagi, polisi adalah merupakan lembaga pemerintah ya yang dibayar oleh pemerintah dari hasil dari pendapatan negara. Kemudian di kepolisian itu kan dibedakan pada tahap penyelidikan. Nah, modus operandinya ini meliputi permintaan uang jasa seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada uang, berarti laporan ditindaklanjuti. Kalau tidak ada, berarti laporan akan berhenti di satu titik itu saja. Lain kedua adalah penggelapan perkara dan penanganan perkara diberhentikan setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang kepada polisi. Ini tuh kalau penanganan perkara itu diberhentikan kalau pelapornya tidak mau membayar. Ini banyak terjadi ya dalam masyarakat yang sebenarnya tidak diperhatikan oleh banyak orang. Namun melalui hal ini, apabila tahap pemeriksaan saja kasus ini tidak dilanjut, maka keadilan dalam masyarakat, kepastian hukum, kemanfaatannya itu tidak akan ada, nihil nanti. Lalu akan jadi struktur masyarakat macam apa kita? Masyarakat kayak negara Indonesia yang negara hukum. Namun pada dasarnya sistem peradilan pidana pada tingkat pemeriksaan yang paling dasar saja sudah sangat menyulitkan masyarakat. Tidak semua masyarakat itu memiliki banyak uang atau kaya atau mampu katakanlah dalam material, sehingga mereka mampu melaporkan satu kasus dengan membayar seperti itu. Sehingga hal ini perlu ditelusuri lebih lanjut, perlu diberikan pembuatan untuk reformasi dan penanggulangan
dalam sistem peradilan pidana. Lalu setelah tahap penyelidikan itu nanti berlanjut lagi tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan ini juga ada modus operandinya, meliputi yang pertama adalah negosiasi perkara, tawar-menawar pasal yang dikenakan terhadap tersangka dengan imbalan. Ini contoh saja, contoh saja katakanlah ada satu kasus penganiayaan. Pada dasarnya penganiayaan ini telah mengakibatkan seseorang itu terluka secara apa ya, secara dia itu lebam, mengalami rasa kesakitan. Dan dalam hal ini terdakwa itu didakwa dengan pasal 351 ayat 1. Artinya ini kan penganiayaan biasa kan, tetapi karena sudah ada kesepakatan tadi dengan jaksa atau pada tahap penyidikan tadi itu. Nah, artinya pasalnya ini bisa ditawar. Katakanlah terdakwa ini bisa dihukumi dengan pasal 352 yang jauh lebih ringan. Yang artinya penjaranya berapa bulan itu dalam KUHP daripada pasal 351 ayat 1 yang penjaranya itu 2 tahun begitu. Nah, dia itu bisa beralasan bahwasannya korban itu masih bisa bekerja dan penganiayaan itu tidak bisa terganggu. Padahal dalam hal itu sudah jelas sekali bahwa terdakwa itu telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit terhadap korbannya. Ini contoh sederhana saja. Lalu kemudian kemerasan oleh polisi tersangka dianiaya terlebih dahulu agar mau kooperatif dan menyerahkan uang dan mengarahkan kasus lalu menawarkan jalan damai. Pengaturan ruang tahanan, peran di ruang tahanan menjadi alat tawar-menawar. Nah, ini bagaimana ini? Sistem peradilan atau komponennya ini tidak diawasi atau bagaimana ini sampai tersangka itu dianiaya. Penganiayaan ini kan ada hukumannya seperti itu. Apalagi yang melakukan penganiayaan ini adalah penegak hukum. Ini perlu dipertanyakan, ini mengapa bisa sampai seperti ini? Padahal dalam asas hukum kita atau asas hukum pidana itu tersangka berhak mendapatkan asas presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalah, di mana dia itu tidak boleh dinyatakan bersalah atau dipaksa untuk mengakui secara perbuatan yang tidak dia lakukan itu dengan penganiayaan itu tidak boleh. Polisi itu memiliki SOP atau standar operasional prosedur yang harus ditaati. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah ini selain polisi tadi itu polisi, kemudian kalau kasus itu sudah diperiksa oleh polisi, nanti kemudian lanjut ke kejaksaan. Nah, jaksa penuntut umum ini tugasnya untuk menimbang apakah kasus ini layak disidangkan di pengadilan atau tidak. Namun ada juga mafia peradilan di kejaksaan itu meliputi pertama, pemerasan, penyidikan diperpanjang untuk merendungkan uang damai, surat panggilan sengaja tanpa status saksi atau tersangka. Pada ujungnya saat pemeriksaan akan dimintai uang agar statusnya tidak tersangka. Nah, ini kan menguntungkan ya, menguntungkan untuk diri sendiri. Padahal ini kan tidak sesuai dengan undang-undang. Kedua, negosiasi status. Lalu ketiga, pelepasan tersangka dengan sengaja membuat surat dakwaan kabur atau obscur libellium. Nah, ini kan ketika jaksa penuntut umum ini melakukan tuntutan, nanti penasihat hukum daripada tersangka atau terdakwa ini akan membuat eksepsi dari surat tuntutan tersebut. Nah, dalam hal ini itu contohnya itu obscur libellium atau surat, mohon maaf tadi saya mengatakan tuntutan, yang benar itu dakwaan kabur, sehingga terdakwa divonis bebas sendiri oleh atau meminta jasa panitera pengadilan.
Negosiasi putusan pengadilan ini sebelumnya sudah dikoordinasi oleh jaksa penuntut umum. Nah, artinya dalam hal ini pihak pengadilan pun sudah mengetahui ya. Kemudian yang keempat contohnya ada penggelapan perkara, bekas perkara diberhentikan. Kelima, negosiasi perkara, proses penyidikan yang diulur. Nah, ingin lebih lengkap mohon dibaca pada slide ini. Lalu kemudian modus operandi tahap persidangan ada ya, modus praktik mafia peradilan semakin rapi dan melibatkan banyak pihak dengan peranan yang berbeda-beda sehingga bersifat sistematis seperti sindikat. Sindikat itu satu kelompok yang kuat. Secara umum, praktik mafia peradilan di persidangan meliputi ini hanya ada dua, yaitu permintaan uang jasa ya yang pasti itu. Seseorang pastinya kalau dia kena kasus itu kan dia tidak mau berlama-lama. Apalagi orang-orang kaya, koruptor, katakanlah dia punya kompetensi, dia punya kapasitas untuk membayar peradilan itu agar kasusnya diringankan begitu. Dan para sekelompok mafia dalam peradilan yang mereka ingin meraup keuntungan untuk dirinya sendiri ini memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian ada penentuan hakim, majelis hakim, dilakukan vonis hakim, terjadi negosiasi tawar-menawar antar hakim dan jaksa, pengacara tentang hukuman dan uang yang harus dibayarkan. Ketika orang mau membayar ini akan terjadi satu tawar-menawar, kesepakatan harga. Agar apa? Agar sesuatu yang diinginkan itu terpenuhi. Seperti itu. Namun di sini ada tujuan khusus mafia peradilan yang saya kutip, yaitu praktik mafia peradilan pada umumnya menggunakan dan menyamarkan kewenangan atau kekuasaan hukum sebagai dalih untuk melakukan praktik suap pemegang kekuasaan judicial dengan berdalih kekuasaan judicial yang bebas dan independen dalam keterlupaan proses hukum melakukan penyimpangan hukum ditukar dengan keuntungan materi pribadi. Ya, ya, memang begitu. Semua orang akan sembunyi di balik kekuatan yang dia punya. Bayangan itu. Bayangan. Ibarat sebuah bayangan yang berdiri di belakang manusia itu sendiri. Dia memiliki kekuatan itu. Sehingga dalam hal ini memudahkan dirinya untuk meraup keuntungan pribadi dengan berdalih bahwa kekuasaan judicial yang bebas dan independen. Namun tanpa mereka sadari bahwa mereka meskipun memiliki kekuasaan dan kewenangan tersebut, atau mungkin bahkan orang itu sudah menyadari, oh ini yang saya lakukan ini salah. Namun karena faktor keuntungan pribadi tadi yang jauh lebih besar daripada gaji pokok, nah ini yang membuat mereka memotivasi untuk melakukan kejahatan. Pada dasarnya orang yang mengetahui hukum itu mereka jauh lebih tahu bahwasannya apa yang mereka lakukan itu salah. Namun demi ini tadi, keuntungan pribadi ini, sehingga membuat mereka berambisi untuk melakukan sesuatu dan menghalalkan segala cara. Seperti itu. Lalu selanjutnya, nah usaha reformasi sistem peradilan pidana agar terhindar dari para mafia. Ini ada pengertiannya bersifat reformasi SPP bersifat integral dimulai dengan melakukan reformasi dan rekonseptualisasi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini dalam pengadilan yang bebas tadi dan mandiri ini harus dibatasi. Agar apa? Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Tetapi diwujudkan atau diimplementasikan dalam keseluruhan proses peradilan.
yaitu tahap penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Artinya reformasi ini diwujudkan dalam semua proses peradilan pidana tersebut. Sehingga kasus ini akan mencapai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum bagi banyak orang. Kemudian menata ulang kekuasaan kehakiman dalam proses peradilan pidana menjadi penting. Karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang disebut dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu selanjutnya usaha penanggulangan mafia peradilan. Usaha mengatasi kelemahan hukum dalam pengaturan kekuasaan kehakiman menurut Profesor Barda Nawawi Arif ada dua kemungkinan. Yang pertama itu membuat perundang-undangan baru atau merevisi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan saat ini dengan menegaskan pejabat mana yang dipandang sebagai pejabat pengendali. Ini teori. Namun pada faktanya RUU KUHP itu kan belum tentu seperti itu. Bahkan yang dirubah, yang tidak direvisi atau dirubah secara langsung itu belum tentu bisa mewujudkan reformasi dalam penanggulangan mafia peradilan. Namun dalam hal ini kita sebagai orang hukum tidak boleh pesimis, harus tetap optimis bahwasannya hukum yang diciptakan itu selalu akan baik untuk masa depan selanjutnya. Lalu yang kedua, menurut Profesor Barda Nawawi Arif itu ada kekosongan perundang-undangan yang diisi lewat jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim pada masa terdahulu. Yang mana apabila suatu kasus ini tidak terdapat dalam perundang-undangan, maka hakim itu harus menemukan atau menelaah dengan jurisprudensi yang telah ada. Artinya dalam hal ini tuh hakim harus jeli sehingga dia itu tidak hanya ingin untung saja ya, namun dia itu harus jeli demi untuk menegakkan keadilan. Atau dalam hal ini tuh lebih apa ya, bahwa Mahkamah Agung ditetapkan sebagai pejabat pengendali atau jurisprudensi ini mungkin bisa mengatur pejabat pengendali ya agar tidak terjadi mafia peradilan yang lebih banyak. Lalu selanjutnya ada reformasi sistem peradilan pidana. Yang terakhir itu penataan kembali kekuasaan kehakiman dalam rangka menjalankan kekuasaan penegakan hukum. Selain kekuasaan kehakiman, kekuasaan dalam para aparat penegak hukum pun juga harus dibatasi atau mungkin diawasi sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang terdapat pada masyarakat sehingga menyebabkan kasus tersebut itu berhenti begitu. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut mengenai reformasi SPP, pengawas dan pengendali puncak atau top leader, the top of law enforcement officer dari keseluruhan proses pada proses mengadili, menjatuhkan putusan atau pidana dan eksekusi pidana. Adanya pengendali puncak atau tertinggi ini merupakan konsekuensi logis dari manajemen sistem peradilan pidana yang terpadu, integrated criminal justice system. Tanpa adanya pengendali puncak, dikhawatirkan bekerjanya SPP itu bersifat fragmentaris atau instansi sentris. Begitu penjelasan dari saya mengenai reformasi sistem peradilan pidana untuk meminimalisir mafia peradilan. Apabila terdapat pertanyaan atau ingin menambahkan, silakan bisa komen di ini di bawah ya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan, apabila banyak kesalahan kata. Selamat malam dan selamat beraktivitas.
Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.